Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas dari dosen kami yaitu Pak Tommy, di mana temanya kali ini yaitu pengertian dari Yuskogen dan masker medis. Untuk kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Jordan Abisya Siregar dengan NIM 13120000353. Kemudian ada Muhammad Alifiano dengan NIM 13121000234. Kemudian ada Rosinta PMM 23005. Kemudian ada Indah Lestari PMM 2300 membacakan untuk slide awal dari presentasi kami. Bisa dibantu untuk PowerPoint-nya. Definisi ius cogens. Jus cogens sebuah istilah Latin yang berarti hukum yang memaksa, mengacu pada konsep mendasar dalam hukum internasional. Ini mewakili norma atau prinsip yang diterima secara universal dan dianggap begitu mendasar sehingga mengesampingkan hukum adat atau hukum berdasarkan perjanjian lainnya. Norma-norma ini dianggap tidak dapat diganggu-gugat, yang berarti mereka tidak dapat dilanggar atau dikesampingkan dalam keadaan apapun. Contoh norma jus cogens termasuk larangan terhadap genosida, perbudakan, penyiksaan, dan perang agresif. Slide kedua, bisa dibantu scroll ke bawah. Definisi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah organisasi antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1945 untuk mempromosikan kerjasama internasional dan menjaga perdamaian dan keamanan di antara negara-negara. PBB terdiri dari 193 negara anggota dan memainkan peran sentral dalam menangani isu-isu global seperti penyelesaian konflik, bantuan kemanusiaan, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Piagam PBB dokumen pendirinya menguraikan prinsip-prinsipnya termasuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah pokok dari PBB ini, dan kerangka kerja bagi negara-negara anggota untuk bekerjasama dan membuat keputusan bersama tentang berbagai masalah global melalui Majelis Umum, Dewan Keamanan, dan lembaga-lembaga khusus lainnya. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh Kak Sinta, yaitu definisi WHO. Silakan dibacakan, Kak. Baik, di sini saya akan mendefinisikan WHO. WHO adalah Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO, adalah sebuah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. WHO adalah badan PBB yang berfokus pada isu-isu kesehatan global. Didirikan pada tahun 1948 sebagai bagian dari PBB dan memiliki status konstitusional sebagai badan spesialis yang beroperasi di bawah naungan PBB. Kemudian, peran utama dari WHO ini adalah mempromosikan kesehatan, mengembangkan standar internasional terkait kesehatan, memberi bantuan teknis kepada negara-negara dalam meningkatkan sistem kesehatan mereka, dan juga untuk merespons situasi darurat kesehatan global. WHO juga berperan dalam mengordinasikan upaya global untuk mengatasi wabah penyakit dan menyediakan pedoman dan rekomendasi ilmiah dalam berbagai masalah kesehatan. Jadi, WHO adalah entitas yang berdiri sendiri dengan kepemimpinan dan struktur organisasi sendiri, yang merupakan bagian dari integral dari sistem perserikatan bangsa-bangsa yang bekerja sama dengan badan-badan PBB lainnya untuk mencapai tujuan-tujuan kesehatan global. Next slide. Nah, kemudian ada hubungan antara PBB dan ius cogens. Nah, hubungan antara ius cogens atau hukum yang memaksa dan perserikatan bangsa-bangsa atau PBB adalah ius cogens adalah konsep hukum internasional yang secara fundamental dipengaruhi oleh dan terkait dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh PBB. Berikut adalah beberapa cara di mana keduanya berhubungan. Yang pertama itu kerangka hukuman internasional. Ius cogens adalah bagian dari kerangka hukum internasional yang mengatur perilaku negara-negara di tingkat global. PBB adalah organisasi utama yang menciptakan norma-norma ini dan mempromosikannya. Bisa next slide. Nah, kemudian menghormati norma-norma UI Congens
PBB mendorong negara-negara anggotanya untuk menghormati norma-norma UNGATS seperti larangan terhadap genosida, perbudakan, penyiksaan, dan perang agresif. Sebagaimana dijelaskan dalam piagam PBB dan perjanjian internasional lainnya, PBB memiliki peran penting dalam memastikan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh komunitas internasional. Kemudian, penegak hukum PBB juga memainkan peran dalam penegakan norma-norma ius cogens. Misalnya, Mahkamah Internasional dapat mengadili individu atau negara yang dituduh melanggar norma-norma ini. Seperti dalam kasus genosida atau kejahatan perang. Nah, peranan dalam Dewan Keamanan sebagai salah satu badan PBB ini memiliki tanggung jawab utama dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dalam konteks ini, Dewan Keamanan dapat bertindak untuk mengatasi situasi yang melibatkan pelanggaran EU Convention yang dapat mengancam perdamaian dunia. Jadi dapat disimpulkan, PBB adalah wadah utama di mana norma-norma EU Convention dipromosikan, dihormati, dan jika perlu ditegakkan dalam upaya menjaga keamanan dan stabilitas internasional serta melindungi hak asasi manusia. Baik, terima kasih untuk Kak Rosinta. Untuk slide selanjutnya bisa dibacakan oleh Kak Indah. Indonesia adalah salah satu dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan sebagai anggota PBB, Indonesia diharapkan untuk mengikuti aturan dan komitmen yang diatur oleh PBB. Ini termasuk mematuhi piagam PBB yang merupakan dokumen dasar organisasi tersebut, serta perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Nah, kemudian pernyataan WHO tidak mewajibkan masker medis. Apakah orang yang memakai masker melanggar hukum-hukum internasional? Jawabannya tidak, karena IUS Convention-nya saat ini mengacu pada pernyataan WHO tidak mewajibkan pemakaian masker. WHO yang merupakan bagian dari PBB tidak melarang ataupun memaksakan seseorang untuk menggunakan masker. Penggunaan masker ataupun tidak. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Indah untuk bantuannya untuk membaca presentasi pada kesempatan kali ini. Jadi, berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Semoga untuk teman-teman dan rekan-rekan sekalian dapat memahami dengan baik atas materi yang telah kami bawakan. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang dari tutur kata maupun materi yang telah kami sampaikan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selesai.